Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Oke. Identitas nasional. Sebelum kita membahas tentang identitas nasional, kita bahas dulu tentang identitas diri. Jadi, identitas diri adalah ciri khas dari seseorang yang membedakan orang satu dengan orang lain. Misalkan rambut, tiap orang pasti memiliki rambut yang berbeda. Kemudian juga bentuk hidung, demikian juga tinggi badan. Oke. Jadi setiap orang pasti mempunyai ciri sendiri-sendiri sekalipun kembar. Kemudian kita beralih ke identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, sehingga membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Contohnya, apabila kita mendengar kata barat, negara barat, ya, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Kemudian jika kita mendengar kata Jepang, ya, tergambar bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Next. Kemudian kita ke Indonesia. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki keunikan dibanding dengan negara lain. Misalkan negara Indonesia terkenal penduduknya ramah. Memiliki pulau terbanyak di dunia, baik pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil. Negara Indonesia adalah negara tropis yang hanya mengenal 2 musim. Kemudian memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Ya, jadi suku ini pasti mempunyai tradisi yang berbeda, kemudian tiap suku mempunyai bahasa daerah masing-masing. Intinya, setiap bangsa memiliki karakter identitas masing-masing. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Jadi ada perbandingannya. Kemudian faktor yang menjadikan setiap negara memiliki identitas yang berbeda karena keadaan geografi, kemudian ekologi, demografi, kemudian sejarah, kebudayaan, ya, yang terakhir watak masyarakat.
kita bahas tentang keadaan geografi. Jadi letak suatu negara di permukaan bumi. Ya. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Nah, contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya berwatak lebih keras dan bicaranya juga lebih keras. Karena apa? Udara pantai yang panas akan mempengaruhi karakter seseorang. Demikian juga rumah di daerah pantai cenderung letaknya berjauhan atau terdengar bunyi ombak, sehingga mereka kalau berbicara cenderung lebih keras. Kalau implementasi di negara, ya demikian juga negara Arab yang panas akan berbeda dengan negara Jepang. Next, kemudian faktor ekologi atau lingkungan. Bangsa Indonesia adalah negara agraris, negara pertanian. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani, maka sistem kemasyarakatannya adalah Gemeinschaft atau paguyuban, atau masyarakat sosial atau masyarakat bersama. Jadi guyub, yaitu mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalkan ada Persatuan Mahasiswa Sulawesi, mahasiswa Riau, mahasiswa Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Jadi mereka mengelompok. Demikian juga masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang akan menjadi identitas nasional. Next. Kemudian faktor demografi atau kepadatan penduduk. Negara yang penduduknya padat cenderung mudah emosional dan individual dibanding negara yang penduduknya tidak padat. Next. Faktor-faktor di atas adalah faktor alam, jadi disebut juga faktor primordial atau faktor alam, sedangkan faktor lain ini adalah faktor kondisional, yaitu keadaanlah yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Jadi faktor kondisional ini misalkan bahasa nasional. Setiap negara pasti mempunyai bahasa nasional sendiri. Kemudian juga setiap negara memiliki bendera nasional sendiri. Ada bendera yang sama, yaitu bendera Indonesia dan bendera Monaco. Ya. Tetapi walaupun warnanya sama, tetapi pasti ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Warna merah pada bendera Indonesia berarti berani, kemudian putihnya berarti suci. Tetapi merah di
Bendera Monaco artinya berbeda dengan bendera Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan. Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan yang berbeda. Kemudian juga lambang negara. Kalau di Indonesia burung Garuda atau Garuda Pancasila. Kemudian kalau di Amerika itu lambangnya adalah merpati dan sebagainya. Kemudian kalau di Jepang lain lagi. Nah, jadi lambang negara tiap negara berbeda. Sekian dulu uraian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di forum diskusi. Saya akan menjawab di forum tersebut. Kemudian ada tugas, kalian kerjakan tugas tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.